022059 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan, yang mana akan saya jelaskan dari pasal 9 sampai dengan pasal ke-16. Baiklah, untuk yang pertama, pasal ke-9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus, yang mana kecakapan umum contohnya adalah syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Dan yang kedua adalah kecakapan khusus, contohnya adalah sebuah apresiasi ataupun penghargaan kepada anggota pramuka yang memiliki prestasi terhadap bidang tertentu. Dan pada pasal ke-10 ayat pertama berbunyi, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Contohnya, di setiap kegiatan kepramukaan kita memiliki kakak AMONG ataupun kakak asuh yang mana tugasnya adalah untuk membimbing serta mengarahkan kita dalam melakukan kegiatan pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Contohnya yang mana pada sistem AMONG ini, para AMONG ataupun para kakak asuh merupakan proses pendidikan kepramukaan yang mana akan membentuk peserta didik sehingga memiliki jiwa yang merdeka, memiliki jiwa kedisiplinan dan jiwa kemandirian dalam hubungan timbal balik antar manusia. Dan ayat ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama di depan menjadi teladan, dan yang kedua di tengah membangun kemauan, dan yang terakhir ada di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal ke-11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Contoh yang dimaksud dalam pasal ke-11 ini, pendidikan pramukaan adalah sistem pendidikan yang mana cara pembelajaran yang diberikan oleh pendidikan pramuka diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian setiap anggota pramuka yang harus dimiliki, yaitu berupa berakhlak mulia dengan baik, berjiwa patriotik dan nasionalisme, taat hukum dengan segala peraturan yang ada, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, menjadikannya pedoman, dan serta memiliki kecakapan hidup yang baik dan benar. Dan pada pasal ke-12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan. Yang pertama ada siaga, yaitu untuk kalangan sekolah dasar, dan yang kedua ada penggalang untuk kalangan sekolah menengah pertama, dan yang ketiga ada penegak untuk kalangan sekolah menengah atas, dan yang terakhir ada pendegak untuk kalangan anggota pramuka di tingkat universitas. Baiklah, selanjutnya ada pasal ke-13. Ayat pertama, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak dan ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Yang dimaksud dan contohnya pada pasal ke-13 ini, setiap warga negara Indonesia yang sudah beranjak usia dari 7 sampai dengan 25 tahun berhak dan wajib untuk mengikuti kegiatan kepramukaan ini, karena pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pembelajaran yang sudah digabung ataupun yang sudah dimasukkan ke dalam sistem pembelajaran di sekolah maupun di tingkat universitas. Dan pada ayat kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandegak. Pada ayat ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Peserta didik sebagaimana yang sudah dimaksud contohnya adalah sebagai kita anggota muda ataupun anggota pemula yang ada di dalam pendidikan kepramukaan. Dan pasal ke-14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih,
pamong, dan instruktur. Mereka inilah yang akan melatih kita, membimbing, serta mengarahkan kita pada setiap kegiatan kepramukaan. Dan pada ayat kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi pernyataan standar tenaga pendidik, yaitu yang dimaksud pada ayat kedua ini, dan contohnya adalah tenaga pendidik kepramukaan harus memiliki persyaratan standar tenaga pendidik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dan pada ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, yang mana tenaga pendidik ini adalah posisi tertinggi pada pendidikan kepramukaan seperti pembina, pelatih, pamong, dan instrukturnya. Selanjutnya ada pasal ke-15 yang berbunyi kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang diterapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya sebagai seorang tenaga pendidik ataupun yang lainnya yang memiliki jabatan pada pendidikan kepramukaan harus memenuhi syarat standar kurikulum yang mana telah ditetapkan dan telah diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang terakhir, pasal ke-16. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Yang mana yang dimaksud gugus depan dan contohnya adalah gugus depan merupakan wadah untuk menghimpun seluruh anggota kelompok yang ada. Dan pada pusat pendidikan dan pelatihan contohnya merupakan tempat di mana kita melakukan pendidikan dan pelatihan dalam melakukan kegiatan pendidikan kepramukaan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.